Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Nur Aulia Rahmi, Ismi Kolbi, Dela Yuniar, Alika Nadifa, dan Rizka ingin mempresentasikan tentang ragam dan sikap muslim berbasis tauhid. Dengan saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang realitas keberagaman di masyarakat. Realitas keberagaman di masyarakat sudah 74 tahun Indonesia merdeka. Sudah selama itu pula, Indonesia berkembang menjadi negara yang toleran, negara yang menghargai suku, budaya, dan keyakinan warga negaranya. Bahkan, Indonesia menjamin dan memberikan kebebasan untuk memeluk agama berdasarkan keyakinannya masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Muslim. Namun bukan berarti keberagaman yang menjadi karakter negara ini dihilangkan. Karena setiap orang dari Sabang hingga Merauke mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dalam sejarah Indonesia, Pancasila merupakan nilai dasar yang disepakati untuk menyatukan Indonesia yang multikultur. Toleransi antar masyarakat juga sudah terjalin. Lahirnya Pancasila mempertegas bahwa keberagaman itu sudah ada, dan itu merupakan anugerah Tuhan. Rusman Langke mengatakan, dalam kehidupan sosial, manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari berbagai macam etnis, suku bangsa, dengan berbagai latar belakang budaya dan adat istiadat, berbagai macam keyakinan dan kepercayaan agama. Jika ini diatur dengan baik, ini akan menyatu dalam sebuah ikatan sikap toleransi yang tinggi, akan melahirkan kekuatan yang luar biasa, bahu-membahu dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Keragaman bangsa dan negara Indonesia patut kita syukuri karena kita bisa hidup rukun dan damai dalam keragaman. Hal ini didukung dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Kemudian sikap Muslim terhadap keberagaman berbasis tauhid. Keberagaman adalah sunatullah yang tidak bisa kita ingkari. Ayat dalam surat Al-Hujurat tersebut meneguhkan hal itu. Kita diciptakan Allah bukan dalam keseragaman, tetapi dalam keragaman dan perbedaan. Baik berbeda dalam hal suku, bangsa, bahasa, warna kulit, agama, keyakinan, dan lain sebagainya. Dari perbedaan itulah Allah memerintahkan agar kita saling mengenal dan mengasihi, bukan untuk saling memusuhi. Sejarah dan perjalanan Nabi Muhammad SAW telah menegaskan semangat kerukunan dan kasih sayang. Seturut dengan ayat Al-Quran tersebut, sebagaimana diketahui sebelum Islam datang, di Arab telah berkembang bermacam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, seperti Yahudi, Kristen, Majusi, Zoroaster, dan Sabi'ah. Dan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di sana juga sudah ada beragam agama yang dianut, di mana yang terbesar adalah Yahudi dan Kristen. Bahkan di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya menemukan keragaman agama, tetapi juga keragaman suku, adat, dan istiadat. Sebagaimana ayat tersebut, sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi keragaman suku dan agama di Madinah bukan dengan memusuhi, tetapi dengan saling menghargai, menghormati, dan saling melindungi. Hal ini dapat kita saksikan dari dokumen penting yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Dari dokumen ini, kita diketahui bahwa Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati,
bukan hanya kepada sesama umat Islam, tetapi juga kepada mereka yang berbeda agama dan keyakinan. Salah satu paragraf dalam Piagam Madinah itu adalah, jika seorang pendeta atau pejalan kaki berlindung di gunung atau lembah atau gua atau bangunan atau dataran ram atau ratnah nama sebuah desa di Madinah atau gereja, maka aku, Nabi Muhammad, adalah pelindung di belakang mereka dari setiap permusuhan terhadap mereka demi jiwaku, para pendukungku, para pemeluk agamaku, dan para pengikutku, sebagaimana mereka kaum Nasri itu adalah rakyatku dan anggota pelindungku. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab ketika Islam menguasai Yerusalem, di mana sebagian besar penduduknya beragama non-muslim. Beliau sebagai penguasa membuat sebuah undang-undang yang salah satu isinya adalah sebagai berikut. Inilah jaminan keamanan yang diberikan Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Ailia. Ia menjamin keamanan mereka untuk jiwa dan harta mereka dan untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka, dan dalam keadaan sakit maupun sehat, dan untuk agama mereka secara keseluruhan. Gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak pula dirusak, dan tidak akan dikurangi sesuatu apapun dari gereja-gereja itu, dan tidak pula dari lingkungannya, serta tidak ada salib mereka, dan tidak sedikit pun dari harta kekayaan mereka. Mereka tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, dan tidak seorang pun dari mereka boleh diganggu. Dari petikan sejarah di atas dapat dikatakan bahwa doktrin Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bukanlah slogan yang tanpa bukti. Praktek kehidupan Nabi dan sahabat telah membuktikan itu. Nabi datang dan diutus Allah dengan membawa kabar gembira bagi seluruh alam, bukan hanya kepada golongan tertentu saja. Sebagai pembawa agama yang rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad adalah orang yang paling beradab dan penuh kasih sayang. Beliau sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, dan adalah pribadi yang tidak kasar dan tidak pernah melampaui batas, tidak kaku, tidak begis, tidak suka bersuara keras di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dan mengampuni. Sabda Nabi Muhammad, "Inna yarakum ashakum ahlakan," yang artinya sesungguhnya orang-orang terbaik di antara kalian ialah mereka yang berakhlak paling baik. Dan sabda Nabi Muhammad yang lain, "Al-muslimu ma salimal muslimu min lisanihi wa yadihi," yang artinya muslim sejati ialah orang yang menjaga lisan dan tangannya sehingga orang-orang muslim ini lain selamat daripadanya. Karena itu, dalam rangka memperjuangkan prinsip yang semulia apapun, hendaklah kita tetap mengedepankan sikap tidak berlebihan, sikap kearifan, dan kesantunan seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh pemimpin agung kita Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti cara-cara munkar yang seharusnya kita cegah. Semangat membela Islam dan amar ma'ruf nahi munkar mestilah dilakukan dengan cara-cara Islami. Dalam kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan tahapan-tahapan bagi mereka yang akan melaksanakan perintah nahi munkar sebagai berikut. Tahapan pertama adalah dengan cara memberi penjelasan, karena bisa jadi orang tersebut melakukan kemungkaran lantaran dia tidak mengetahui apa yang telah dia perbuat. Tahapan kedua adalah dengan cara memberi nasihat yang baik dan menakut-nakutinya akan siksa akhir nanti. Tahapan ketiga adalah dengan melarang secara tegas, tetapi tetap harus dengan menghindari kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Ini dilakukan apabila cara-cara lemah lembut sudah tidak membekas lagi, sedangkan tahapan terakhir adalah dengan cara kekuasaan dan pemaksaan. Namun demikian, Imam Ghazali mewanti-wanti bahwa tahapan yang terakhir, yaitu dengan cara kekuasaan yang disertai dengan pemaksaan, hanya dapat dilakukan oleh negara melalui aparaturnya.
Selain itu, tindakan ini juga harus berlandaskan undang-undang yang ada. Adapun masyarakat biasa, yaitu warga sipil yang bukan aparatur pemerintah, sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan pemaksaan, pengerusakan, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Dengan demikian, hukum berdiri tegak dan kehidupan berjalan lancar. Karena itu, kita yang ditakdirkan hidup di bumi Indonesia sudah seharusnya mensyukuri kekayaan keragaman yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Keragaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, warna kulit, agama, kepercayaan, dan lain-lain adalah anugerah. Oke, jadi kesimpulannya adalah membangun persatuan di tengah keberagaman dalam perspektif Islam memerlukan tindakan konkret yang nyata. Ajaran Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup dalam toleransi. Untuk menjaga persatuan ini, maka umat harus menjaga tali silaturahmi antar manusia dan juga menjunjung tinggi toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran untuk hidup dengan damai sekalipun berada di antara perbedaan. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antar umat beragama saja, namun bagaimana sesama muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Karena Allah telah berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, fammay yakfur bitaguti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, lang fisama laha, wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Maka sudah seharusnya kita mampu menyikapi perbedaan dari sudut pandang yang berbeda. Saling menghargai adanya keberagaman, maka akan terjadi keharmonisan dalam hubungan masyarakat, sehingga kedamaian akan terus berjalan dan perpecahan tidak akan terjadi. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.